Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Pauzi Motor. Hari ini kita akan berbagi tips ilmu tentang jalur kelistrikan, yaitu tentang kiprok, di mana terjadi penyakit-penyakit boklam gampang mati, aki tidak ngecas, aki boros, boklam boros. Di sini kita akan kupas tuntas tentang dunia kiprok. Ini terkhusus untuk motor Honda Beat, Beat Karbu, motor VKR, motor Vario, motor Grand, yang jalur kelistrikannya masih manual, masih menggunakan jalur kiprok full wave ataupun DC biasa. Di sini kita perlu ketahui kenapa boklam kita gampang putus. Sumbernya pada kiprok ini. Apakah kiproknya yang mati, apakah kabel masanya yang putus? Cuma dua itu saja. Apakah kiproknya yang mati atau kabel masa putus. Di situ penyakit boklam motor boros, gampang putus. Kita bahas dulu masalah boklam. Di sini ada kiprok, soket kiprok ini ada 4 jalur. Ini 4 jalur. 1, 2, 3, 4. Kita akan gambarkan di gambar. Ini kalau kiprok kan ada lubang di atas. Ini kita kasih tanda yang di atas. Ini berarti gambarnya begini. Untuk motor Beat, kemudian VKR ataupun Vario 110 karbu, itu semua sama. Yang di atas ini putih, warna kabelnya putih. Ini arahnya dari sepul pengisian. Dari sepul masuk ke kiprok. Kemudian dia akan mengeluarkan warna merah, yaitu pas di bawahnya di sini. Pas di bawahnya sini warnanya merah. Ini jalurnya masuk ke aki, mengecas aki. Kemudian dari aki dibagi ke sen, klakson, kemudian ke lampu, jika lampu itu menggunakan aki, lampu spido. Kemudian kenapa boklam itu gampang putus? Kenapa boklam itu gampang putus? Penyakitnya ada di sebelah sini. Yang di bawah sini adalah warna kuning, yaitu sepul dari lampu, sepul lampu masuk ke kiprok, kemudian ditahan oleh massa. Kenapa boklam gampang putus? Karena sepul ini dari sini masuk ke kiprok. Ini dari sini nih mengeluarkan kabel arah ke lampu besar ini. Arah ke lampu besar. Ini arah ke lampu besar. Kenapa boklam ini gampang putus? Nomor 1, kabel dari sini mungkin putus. Kabel massa. Ini kalau kabel massa ini putus, pasti ini gampang putus. Jika Anda kontrol kabel ini nggak putus, kok boklam gampang putus? Berarti kiprok inilah yang mati, lemah. Begitu. Itu untuk jalur lampu yang gampang putus. Kemudian jalur pengisian. Kenapa aki itu boros? Ganti aki rusak lagi, ganti aki rusak lagi. Kita cek daripada kabel sepul masuk ke sepul putih, kabel putih masuk ke kiprok. Kemudian dia mengeluarkan cas arah ke aki. Di sini kita akan tester. Kalau dia melampaui daripada 50, maka pasti akan putus. Berarti intinya penyakitnya kenapa aki itu gampang boros itu pasti dari kiprok. Mungkin kalau untuk full wave, Honda Beat, VKR, kalau VKR masih bisa lah pakai kiprok yang biasa, tapi khusus untuk Honda Beat ataupun Vario 110 harus pakai kiprok yang original. Karena kiprok yang biasa nggak mampu untuk ngecas aki yang bersih. Kebanyakan yang imitasi itu ngecasnya terlalu tinggi, tegangannya terlalu tinggi, over. Jadi akinya gampang boros. Jadi kita kembali lagi kenapa tadi itu boklamnya gampang putus, karena massa ini mungkin terputus, kabel massa ini. Kalau Anda cek kabel massa ini tidak putus, kabel yang warna hijau kalau motor Beat, PKR hitam, kalau ini hijau kalau Beat. Ini putus, pasti boklam ini gampang putus. Kalau di sini tidak putus, berarti Anda tinggal ganti kiprok pasti sembuh.
Nah, yang jelas nyawanya ada di masa dan di kiprok ini. Nah, bagi Anda yang kesulitan mengatasi program kembang putus, mudah-mudahan ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.